مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Rafi dari semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menganalisis suatu ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait unsur-unsur balaghah yang ada di dalam ayat tersebut. Untuk mengulang kembali, ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Nah, ilmu bayan ini ada fashoha, ada majaz, ada majaz mursal, ada tashbih, isti'arah, dan kinayah. Terus di ilmu ma'ani ini ada khabari, insya'i, sama qasar. Ilmu badi ada musanatul lafziyah sama musanatul ma'nawiyah. Dari 2 pembagian ini terbagi lagi menjadi musanatul lafziyah, itu ada jinas, saja, dan iqtibas. Kalau dari musanatul ma'nawiyah itu sebenarnya ada banyak, akan tetapi saya mencantumkannya hanya 2 di sini. Yang pertama ada tibaq dan juga muqabalah. Selanjutnya ilmu ma'ani itu adalah ilmu atau cabang ilmu balaghah yang mempelajari bagaimana menyusun kalimat agar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan, serta memahami implikasi makna berdasarkan konteks. Selanjutnya ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan suatu makna dengan berbagai gaya bahasa yang beragam untuk menambah keindahan dan ketepatan makna. Selanjutnya ada ilmu badi. Ini adalah cabang ilmu balaghah yang mempelajari keindahan dan hiasan bahasa melalui berbagai teknik sastra. Nah, atau mudahnya lagi, ilmu ma'ani itu ilmu yang memastikan ketepatan makna sesuai konteks. Kalau ilmu bayan ini memperkaya penyampaian makna dengan gaya bahasa. Kalau ilmu badi menambahkan hiasan dan keindahan pada ungkapan. Dari ketiga cabang ilmu balaghah ini itu bersinergi untuk menciptakan keindahan bahasa yang tidak hanya menyentuh akal, akan tetapi juga menyentuh hati dan juga pendengar bagi pembacanya. Inilah salah satu keajaiban bahasa Al-Quran yang membuatnya begitu luar biasa di mata dunia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang analisis surat Yusuf ayat 87 dan juga ayat 88. Ayat 87 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawahillah innahu la yayasu min rawahillah illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Analisis dari ayat tersebut itu adalah unsur ma'ani. Dalam unsur ma'aninya itu satu, penekanan pada kalimat perintah, fatahassasu wa la tayasu. Yang kedua itu ada pengulangan kata rawahillah ini bertujuan untuk memperkuat makna harapan. Kalau di unsur bayannya itu ada kinayah dan juga tasbih. Kinayah terdapat dalam kata idhabu atau yang berartikan pergilah. Nah, pergilah ini mengindikasikan unsur usaha aktif untuk mencari solusi. Nah, kalau tasbih dalam unsur bayan ini rahmat Allah yang diibaratkan seperti hembusan angin yang memberikan kehidupan. Nah, unsur yang terakhir adalah unsur badi yang terdapat pada tibaq, pembagian tibaq yang terdapat dalam potongan ayat la tayasu atau janganlah berputus asa, dan al-qaumul kafirun atau kaum yang tidak beriman. Nah, analisis surat Yusuf yang kedua itu ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة
fa'ufi lana al-kaila wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempatnya, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang yang tidak berharga. Maka penuhilah takaran untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Analisis dari Balaghah ayat 88 ini, yang pertama ada di unsur ma'ni. Unsur ma'ni ini penekanan pada permohonan dan penggunaan kata-kata sopan dan emosional. Ya ayyuhal aziz contohnya. Yang kedua itu ada dalam penggunaan bentuk jamak yang menunjukkan kerendahan hati dan solidaritas dari keluarganya Nabi Yusuf tersebut. Yang kedua ada unsur bayan. Unsur bayan ini ada tasbih dan juga kinayah. Tasbihnya itu kesengsaraan diibaratkan sebagai beban berat yang dirasakan bersama. Kalau dari kinayahnya ada di kalimat bid'ah marjiyah, barang yang tidak berharga. Dalam artinya barang yang tidak berharga menggambarkan kesulitan ekonomi. Kalau di unsur badi ada husnul ta'lil, innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah, memberikan alasan religius untuk permohonan. Nah, itu unsur dari ayat 87 dan juga ayat 88. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.